Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang tidur kembali menemani istirahat Anda dengan cerita-cerita horor dan menarik yang bisa mengantarkan tidur kalian lebih nyenyak, lebih dalam, dan pastinya membuat tidur kalian lebih sehat. Bagi kalian yang baru saja bergabung dengan Menjelang Tidur, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kalian bisa terus mendengarkan cerita-cerita dari Menjelang Tidur. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan satupun cerita dari Menjelang Tidur, karena Menjelang Tidur akan menceritakan hal-hal horor yang akan membuat kalian takut. Selamat mendengarkan. Malam ini Menjelang Tidur akan menceritakan penjaga kampus tanpa kepala. Ini adalah pengalamanku ketika kuliah di sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta. Kampusku itu termasuk kampus dengan gedung-gedung yang sudah tua. Bukannya tidak ada renovasi, tetapi bangunan-bangunan di kampus itu termasuk bangunan heritage yang dilindungi undang-undang, jadi tidak bisa sembarangan merenovasinya. Kalau dibilang menyeramkan, ya memang menyeramkan. Bangunan tua dimanapun itu selalu menyimpan kisah-kisah misteri yang tidak terkuak oleh mata telanjang. Orang-orang hanya berbisik dari satu mulut ke mulut yang lain tanpa berani menyingkap misteri itu, termasuk diriku. Aku juga tidak berani menelisik misteri yang masih tersimpan rapi di ruang-ruang dan gedung-gedung kampusku itu. Aku hanya mendengar dari cerita-cerita yang tersebar lewat desas-desus dan juga dari seorang yang mengaku pernah bahkan sering melihat wujud makhluk gaib di kampus itu. Seseorang itu adalah penjaga kampus. Usianya sudah lebih dari 60 tahun. Beberapa kali sudah dipensiunkan oleh pihak kampus, tetapi pria yang bernama Pak Sutarman itu tidak pernah mau berhenti bekerja di sana. Di sini adalah tempatku beramal. Aku hanya punya tenaga untuk membersihkan kampus ini. Aku tidak bisa menyumbangkan apa-apa selain tenaga, kata Pak Sutarman ketika aku tanya alasan tidak mau dipensiunkan. Ya, orang seperti Pak Sutarman itu masih banyak di negeri kita ini. Hidupnya diabdikan hanya untuk idealismenya sendiri. Berapapun jumlah honor yang diterimanya bukan jadi alasan untuk tetap bekerja. Alasan yang tertanam dalam diri orang-orang seperti itu adalah bagaimana diri mereka bisa bermanfaat bagi orang lain. Itulah Pak Sutarman yang sejak usia 14 tahun sudah bekerja menjadi penjaga kampusku. Dari beliau inilah aku banyak mendengar cerita-cerita mistis yang ada di kampus ini, termasuk tentang seorang penjaga kampus yang dikatakan Pak Sutarman sebagai penjaga aslinya. Aku sebenarnya bukan penjaga kampus ini yang asli. Ada orang lain, kata Pak Sutarman pada suatu hari. Maksudnya? Bapak hanya penjaga pengganti gitu? Tanyaku penasaran. Bukan begitu, tapi aslinya kampus ini dijaga oleh makhluk halus. Beneran Bapak pernah ketemu dengannya? Pernah dong, kata Pak Sutarman tegas. Dia sering keluar pada malam hari. Biasanya setiap malam mulai pukul 9 malam sampai jam 1 dini hari. Dia selalu berkeliling kampus dengan menenteng kepalanya.
menenteng kepalanya. Maksudnya kepalanya buntung? Iya. Penjaga kampus ini sudah tidak punya kepala. Di situ itu tempatnya, kata Pak Sutarman sambil menunjuk sebuah bangunan menara penampungan air. Aku pun melihat menara itu. Bulu kudukku langsung berdiri, jantungku berdegup kencang. Cerita Pak Sutarman ternyata bukan omong kosong semata. Di lain hari, 2 orang mahasiswa sedang memanfaatkan wifi gratis di kampus untuk mengerjakan tugas kuliahnya. Waktu itu sekitar pukul 10 malam. 2 mahasiswa itu masih asik dengan tugasnya. Tiba-tiba ada langkah kaki yang mendekat. Tetapi karena keasikan, maka mereka berdua tidak terlalu memperhatikan. Orang yang datang itu pun menegur dari 2 mahasiswa itu. Sudah malam, pulanglah. Salah satu mahasiswa itu menyahut, sebentar Pak, lagi nanggung. Mahasiswa itu berkata tanpa melihat siapa yang mereka ajak bicara. Mungkin mereka mengira yang tengah menegur mereka adalah satpam yang bertugas malam. Aku bilang sekali lagi, ini sudah larut, pulang sana. Suara orang itu terdengar meninggi. Mendengar bentakan itu, kedua mahasiswa itu menoleh pada sumber suara. Ternyata suara itu berasal dari sesosok tubuh tanpa kepala. Wah! Sontak kedua mahasiswa itu berteriak dan lari pontang-panting meninggalkan semua barang-barang mereka. Satpam sesungguhnya yang mendengar teriakan ketakutan itu berusaha menghampiri. Tetapi kedua mahasiswa itu malah berlari semakin kencang dan berteriak semakin keras. Akhirnya kedua mahasiswa itu kelelahan dan terjatuh di taman bunga. Satpam itu mendekati mereka. Karena masih dibayangi rasa takut, mereka tidak berhenti berteriak. Aku ini satpam, satpam, coba lihatlah baik-baik, kata satpam itu. Kedua mahasiswa itu pun memperhatikan sosok yang berbicara kepada mereka. Setelah melihat satpam itu secara seksama, ketakutan mereka pun sedikit mereda. Sang satpam kemudian mengajak kedua mahasiswa itu ke pos satpam dan memberi mereka minum. Sesudah tenang, kedua mahasiswa itu menceritakan pengalaman yang baru saja mereka alami. Saat tengah asik mengerjakan tugas, seseorang menghampiri dan membentak mereka agar lekas pulang. Orang itu tidak memiliki kepala. Kepalanya ditenteng di tangan kirinya. Matanya melotot, menatap mereka dengan marah. Setelah mendengarkan cerita dari 2 mahasiswa itu, akhirnya aku percaya dengan cerita Pak Sutarman bahwa penjaga tanpa kepala itu sering muncul dan berkeliling kampus pada malam hari. Untungnya aku tidak pernah ke kampus malam-malam. Sampai sekarang pun aku selalu meninggalkan kampus sebelum hari gelap. Nah, itu dia cerita kita malam ini. Mudah-mudahan bisa menghibur kalian dan bisa mengantarkan tidur kalian lebih nyenyak dan lebih sehat. Dan bagi kalian yang baru saja menemukan menjelang tidur, jangan lupa like, comment, share, kemudian komen apabila kalian menyukai cerita-cerita ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar aku bisa menceritakan yang lebih horor dari cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.